apakah saya boleh meminta waktunya 10-15 menit, Bu? Ya, boleh Mas. Silakan duduk, Bu. Kasih Mas. Baik, Bu, perkenalkan nama saya Febri Azza. Saya merupakan salah satu apoteker di rumah sakit ini. Saya akan memberikan konseling mengenai obat yang akan Ibu konsumsi. Mohon sebelumnya, apakah resep ini ditunjukkan untuk Ibu sendiri? Bukan Mas, itu obat untuk bapak saya yang lagi sakit. Baiklah, Bu, mohon maaf sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai data diri dari pasien. Namun, Ibu tidak perlu khawatir, data diri pasien akan kami kejaga kerahasiaannya. Saya akan memastikan terlebih dahulu ya Ibu, apakah data pasien sudah sesuai dengan resep yang tertera. Bisakah Ibu sebutkan nama pasien, umur pasien, dan alamat pasien, Bu? Nama pasiennya Tuan Sukma, umur 54 tahun, dan alamat Jalan Garuda nomor 24. Nama dokternya, Bu? Dr. Rian, Mas. Baiklah, Bu, ada nomor handphone yang bisa dihubungi? Ada Mas, ini 0822 1234 4321. Baiklah, Bu, untuk memastikan apakah pengobatan Ibu sudah tepat, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu bersedia? Sedia Mas? Apakah pasiennya ada alergi obat-obatan, Bu? Tidak ada Mas. Apakah pasien ada riwayat penyakit lain, Bu? Setahu saya Bapak itu hanya ada darah tinggi Mas. Oke, Bu, sebelumnya apakah dokter tadi sudah menjelaskan mengenai penyakit pasiennya? Tadi dokter bilang kalau Bapak terkena stroke karena darahnya itu tinggi Mas. Baiklah, bagaimana penjelasan dokter mengenai obatnya, Bu? Untuk obatnya belum tahu Mas. Bagaimana penjelasan dokter mengenai cara pakai obat? Belum tahu juga Mas. Bagaimana penjelasan dokter mengenai harapan setelah meminum obat ini, Bu? Harapannya tekanan darahnya itu terkontrol dan pasien cepat pulih kembali seperti biasa Mas. Oke, baiklah Bu, apakah sudah tahu stroke itu apa? Stroke itu lumpuh badan sebelah gitu Mas, nggak bisa bergerak gitu. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakitnya ya Bu. Stroke itu adalah terjadinya penggumpalan sel darah ke otak atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa darah, otak itu tidak akan mendapatkan asupan nutrisi dan oksigen, sehingga sel-sel di otak akan segera mati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan obatnya dari resep yang Ibu dapatkan. Ada 3 obat. Yang pertama ada captopril ya. Nah, captopril ini adalah obat untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Diminumnya 1 kali sehari di pagi hari sebelum makan ya. Dan efek sampingnya itu batuk-batuk, Bu. Iya. Nah, kalau ada batuk-batuk itu menandakan bahwa obatnya sedang bekerja ya, Bu. Jadi jangan takut ya, Bu, kalau ada batuk-batuk. Baik Mas. Selanjutnya clopidogrel ya, Bu. Clopidogrel ini obat mencegah stroke atau penggumpalan darah. Diminum 1 kali sehari juga di pagi hari sebelum makan juga ya, Bu. Dan efek sampingnya ini diare, kram perut. Nah, jika terjadi BAB dan BAK-nya berdarah, segera konsultasikan ke dokter ya, Bu. Nah, Bu ya, yang ketiga ini ada mecobalamin ya, Bu. Ini vitamin, diminum di pagi hari 1 kali sehari sebelum makan juga. Diminumnya 1 jam setelah mengkonsumsi captopril dan clopidogrelnya ya, Bu. Bagaimana, Bu? Apakah sudah jelas penjelasan dari saya? Kenapa itu vitaminnya diminumnya harus diberi jeda Mas? Kenapa nggak dibarengin aja gitu minumnya Mas? Karena mecobalamin ini vitamin ya, Bu. Nah, ditakutkan vitamin ini akan mengganggu penyerapan obat atau malah akan meningkatkan aktivitas dari obat captopril dan clopidogrelnya tadi, Bu ya. Makanya diminumnya itu sebaiknya diberi jarak, Bu. Apakah Ibu sudah mengerti? Oh, begitu Mas. Baiklah Mas, saya mengerti. Nah, diusahakan jangan lupa ya, Bu, untuk bapaknya meminum obat. Dan jangan lupa juga untuk captopril dan clopidogrelnya tadi diberi jarak untuk meminum mecobalamin yang vitamin tadi ya, Bu. Dan jangan sampai menggandakan dosisnya, alhasil akan memperparah penyakit si bapaknya tadi. Nah, kalau misalnya masih lupa, Ibu boleh menyalakan alarm di handphone agar tidak lupa meminum obatnya. Baik Mas, saya mengerti. Saya di sini menyarankan Ibu agar pasien dapat mengurangi makanan berlemak, berminyak, makan makanan yang mengandung garam, asin-asin gitu ya, Bu. Nah, sebaiknya dihindari dulu. Sebaiknya perbanyak dulu minum air putih, buah, dan sayur.
Oh iya ya Bu, obatnya jangan lupa ya disimpan tempat yang tertutup rapat agar terhindar dari cahaya. Dan hindari juga Bu dari jangkauan anak-anak ya Bu. Apakah Ibu sudah mengerti informasi dari saya? Baiklah, kalau Ibu sudah mengerti, untuk memastikan pemahaman Ibu, bolehkah Ibu mengulanginya? Baik Mas, ada 3 macam obat. Yang pertama kaprofil. Obat untuk menurunkan darah tingginya Mas, diminum 1 kali sehari, diminum pagi hari sebelum makan. Dan clopidogrelnya obat mencegah stroke atau penggumpalan darah, diminum 1 kali sehari dan diminum pagi hari sebelum makan juga. Kalau mecobalaminnya ini vitamin diminum 1 jam setelah minum kaprofil dan clopidogrelnya, 1 kali sehari di pagi hari sebelum makan juga. Hindari makanan asin, berminyak dan berlemak. Perbanyak minum air putih. Baik Bu, sudah benar ya. Apakah masih ada pertanyaan lagi Bu? Tidak Mas, tidak ada pertanyaan. Oke, baiklah Bu. Sebelum saya akhiri, saya boleh meminta ketersediaan waktunya Ibu untuk menandatangani konseling ini. Nah, dokumen ini untuk memastikan bahwa Ibu sudah memahami apa yang telah saya jelaskan tadi ya Bu. Ini Bu. Ya Mas, boleh. Baik, terima kasih ya Bu. Saya rasa sudah cukup ya Ibu. Semoga informasi yang telah saya berikan dapat bermanfaat dan dapat mengoptimalkan pengobatan dari si bapaknya ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Kalau masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan, Ibu boleh datang lagi ke sini. Nah, ini obatnya ya Bu, ini obatnya. Semoga bapaknya lepas sembuh ya. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.